Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sahabatku semua, dimanapun berada, jumpa lagi di channel Sapi Berkah. Di video ini, saya akan membahas tentang bank pakan. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel saya ini dapat berkembang. Oke, sahabatku semua, menurut kalian penting enggak sih bank pakan tersebut? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya, maka saya akan menjawab sangat penting. Kenapa bisa sangat penting? Mungkin ada sebagian teman-teman yang menjawab, tidak terlalu penting, soalnya pakan masih bisa nyari ke kebun perseorangan ataupun kebun PT PN tanpa harus beli. Namun kalau menurut saya, teman-teman semua, bank pakan itu sangat penting. Apa tujuan bank pakan itu? Sangat banyak sekali manfaatnya bank pakan itu. Salah satunya ya teman-teman, ketika di musim hujan ataupun di musim kemarau, kita tidak lagi kesulitan mencari pakan rumput, ataupun kita lagi mengalami sakit, karena setiap orang pasti sakit ya teman-teman. Kita tidak perlu lagi harus ke kebun atau membayar orang untuk mencarikan rumput. Walaupun dalam keadaan kurang sehat, kita masih bisa mengarit di samping rumah kita. Itulah kenapa saya menanam rumput ya. Ini adalah salah satu tanaman rumput saya ya teman-teman, di sebelah rumah saya. Nah, ini rumah saya. Ini berkisar 2 rantai ya teman-teman. Ini saya pergunakan dengan 4 ekor sapi. Mungkin tidak cukup ya teman-teman, tetapi ini sangat membantu ketika kita ada keperluan lain ataupun ketika kita lagi sakit. Seperti yang teman-teman lihat ini adalah jenis rumput odot. Kenapa saya menanam rumput odot? Karena rumput odot ini tidak perlu kita memakai mesin untuk menghaluskan kalau kita tepat memanennya ya teman-teman. Jadi kapan masa memanen rumput odot ini, berapa lama kira-kira? Kalau teman-teman tanya pada saya, biasanya rumput odot ini saya panen setelah umur 2 bulan, karena di umur 2 bulan dia tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi di umur 2 bulan biasanya sudah saya panen, sahabatku semua. Oke temanku semua,
Kalau masalah jenis rumput ya, saya tidak menganjurkan harus menanam jenis rumput apa. Sebagusnya disesuaikan dengan daerah tempat kita masing-masing ya. Biasanya teman-teman kita di perkampungan ataupun di daerah lain biasanya menanam jenis rumput apa. Kalau di tempat saya ini banyak dia yang menanam jenis rumput odot. Dan biasanya ya teman-teman, untuk satu ekor indukan kalau diberi makan rumput odot ini biasanya dia 2 rantai itu cukup untuk satu ekor indukan tanpa harus mengarit atau mencari pakan di luar lagi. Tapi karena saya tidak memiliki cukup lahan ya teman-teman, walaupun sapi saya ada 4 ekor, saya hanya bisa menanam 2 rantaian karena faktor lahan ya tidak mencukupi. Mungkin teman-teman juga banyak yang berpikir seperti ini, lahan kok ditanami rumput, lebih baik kan ditanami jagung ataupun ubi, singkong gitu ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya lebih menguntungkan ditanam rumput. Kenapa demikian? Oke teman-teman, kalau kita tanam dengan 2 rantai ini, kita tanam ubi ataupun singkong, setahun paling bisa dia menghasilkan 2 atau 3 jutaan. Sementara kalau kita tanam rumput ya odot, dengan 2 rantaian ini bisa cukup untuk satu indukan ya. Kalau satu indukan dia menghasilkan setahun 1 pedetan, dan 1 pedetan itu kalau kita jual teman-teman, untuk kisaran di sini ya, kisaran di tempat saya itu berkisar di atas, kita buatlah di atas puluhan juta. Sudah jauh sekali ya teman-teman perbandingannya. Bisa teman-teman lihat tadi sekitar 2-3 jutaan sampai kalau sapi tadi sekitar 10 jutaan, selisih sekitar 7 jutaan. Walaupun tadi perawatannya lebih ini ya, perawatannya pun lebih gampang ya, gampang rumput ini ya teman-teman. Karena kalau rumput ini kita tanam sekali sudah cukup gitu, kita panen dan terus kita tidak harus mengeluarkan biaya tanam lagi, paling biaya pupuk lah teman-teman. Itulah kegunaan rumput ini ya teman-teman, dia hasilnya bisa beberapa kali lipat daripada kita menanam seperti ubi ataupun jagung ya teman-teman. Oke sahabatku semua, mungkin sekian dulu informasi dari saya. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan patah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.